Selamat siang anak-anak kelas 5A semuanya. Senang sekali kita boleh kembali berjumpa pada pembelajaran kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan tema 2 kita dengan baik. Kali ini kita akan memasuki tema 3 pada pelajaran bahasa Indonesia. Subtema yang pertama tentang iklan di kelas 5A SD Metodis Lubuk Pakam. Semua sudah pada siap untuk pembelajaran kita hari ini? Sudah siap ya? Yuk, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, selama pembelajaran di rumah atau belajar daring, yang paling sering kalian lakukan, saya yakin adalah melihat handphone, YouTube, dan televisi. Jika kalian melihat tayangan televisi, di sela-sela acara yang kalian tonton, biasanya akan diselingi dengan iklan. Selain di televisi, kalian juga bisa menemukannya di YouTube, apalagi di channel yang sudah terkenal. Kemudian di Instagram juga, jika kalian melihat Instastory, itu bisa tiba-tiba muncul iklan, dan juga di Facebook. Nah, kata iklan sudah kalian sering dengar dan tidak asing lagi bagi kita semua. Tapi tahukah kalian apa itu iklan? Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan kupas tuntas tentang iklan. Apa itu iklan? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Biasanya iklan itu dipromosikan melalui media periklanan. Media periklanan itu bisa banyak, bisa televisi, radio, koran, majalah, internet, dan semua aplikasi yang ada di gadget kalian, dan masih banyak lagi. Iklan ini tidak hanya terbatas untuk memberitahukan suatu barang atau jasa tapi juga bisa untuk informasi atau ajakan atau seruan untuk melakukan sesuatu hal. Contohnya seperti ajakan menanam pohon atau menjauhi narkoba, dan yang paling sering gencar untuk saat ini adalah ajakan untuk memakai masker di tengah pandemi COVID-19. Nah, jadi kita sudah tahu apa itu iklan. Karena kita sudah tahu apa itu iklan, kita harus tahu ciri-ciri iklan agar kita tidak bingung dalam menentukan suatu iklan. Ciri-ciri iklan yang pertama yaitu kalimat iklan biasanya singkat dan jelas. Jadi iklan itu biasanya menggunakan kalimat yang sangat singkat dan jelas. Dan bahasanya itu mudah untuk dimengerti atau dipahami. Jadi tidak menggunakan bahasa yang sangat sulit, tapi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian biasanya bahasa iklan itu pasti menarik perhatian. Seperti kalau kalian dengar kata celap-celup, sudah tahu iklan apa ini? Iya, Roma kelapa. Jadi ada kata-kata yang menarik perhatian kalian. Dan biasanya bersifat untuk mempengaruhi dan mengajak. Biasanya iklan itu pasti menggunakan kalimat yang mempengaruhi dan bersifat mengajak. Karena menggunakan kalimat yang mempengaruhi dan mengajak, sehingga semua masyarakat yang sudah melihat iklan tersebut akhirnya tergerak untuk membeli barang atau jasa dan melakukan kegiatan yang ditawarkan oleh iklan tersebut. Dalam iklan itu terdapat yang namanya kata kunci. Kata kunci itu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan suatu informasi. Lebih jelasnya,
kata kunci adalah kata yang mewakili atau menggambarkan isi iklan. Jadi kata kunci adalah kata yang mewakili atau menggambarkan isi iklan. Ciri-ciri kata kunci yang pertama itu pasti harus mewakili isi iklan. Yang kedua itu terdapat di judul iklan. Yang ketiga, penulisannya singkat, terdiri dari satu atau dua kata yang membentuk frase kata. Yang keempat, mudah diingat. Dan yang terakhir, dapat mengandung kata unik dalam sebuah iklan. Itu ada ciri-ciri kata kunci. Kita akan belajar cara menentukan kata kunci dalam suatu iklan. Perhatikan contoh iklan berikut ini. Ada dua langkah pertama yang harus kalian lakukan sebelum kalian menemukan kata kunci dalam iklan. Yang pertama adalah mengidentifikasi gambar. Kalian lihat iklan ini terdapat di buku paket kalian ya. Kalian lihat gambarnya, ada gambar apa? Di sini lo lihat ada gambar anak perempuan yang sedang makan buah semangka. Kemudian ada gambar buah-buahan. Selain itu juga ada gambar sayur-sayuran. Setelah kalian mengidentifikasikan gambar, kalian baca semua kalimat iklan. Semua tulisan yang terdapat di iklan tersebut, itulah yang disebut dengan kalimat iklan. Kalimat iklan yang ada di iklan ini adalah makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Kita sudah melakukan dua hal ini, lihat gambar, lihat kalimat iklan. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan kata kunci iklan. Ingat, kata kunci adalah kata yang mewakili isi iklan. Dengan kata lain, kata dalam kalimat iklan yang terdapat di gambar iklan. Jadi, ayo, kata kuncinya apa? Iya, betul sekali. Kata kunci untuk iklan ini adalah makanan sehat dan bergizi. Jadi, kata dalam kalimat iklan mewakili gambar yang ada di dalam iklan. Kita lihat contoh yang kedua. Ini juga ada di gambar buku paket tema 3 kalian. Langkah pertama seperti tadi, lihatlah gambar, identifikasi gambar apa yang ada. Di sini lo lihat ada anak laki-laki yang memegang gelas berisi air putih dan tangan yang satunya lagi mengacungkan jempol dengan muka tersenyum. Kemudian kita sudah lihat gambarnya ya, kita harus baca semua kalimat iklan yang terdapat dalam iklan tersebut. Kalimat iklannya yaitu pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau 8-10 gelas per hari. Ciri air sehat: jernih, tidak berbau, tidak berasa. Setelah kalian membaca semua kalimat iklannya, sekaranglah saat kalian untuk menentukan kata kunci iklan tersebut. Ingat, kata kunci adalah kata dalam kalimat iklan yang menggambarkan atau mewakili gambar iklan tersebut. Berarti saling berhubungan. Kata kunci dalam iklan ini adalah, ayo tebak. Betul sekali. Kata kunci iklan tersebut adalah pentingnya air. Gampang sekali ya menentukan kata kunci dalam sebuah iklan. Jadi kalian harus ingat, kata kunci itu adalah kata yang mewakili atau menggambarkan isi iklan. Kata yang mewakili atau menggambarkan isi iklan. Kita sudah belajar tentang kata kunci. Kita punya pelajaran tambahan,
yaitu tentang jenis-jenis iklan. Di sini kita akan belajar 4 jenis iklan. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan itu adalah iklan yang dibuat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai sesuatu hal. Contohnya itu adalah iklan berduka cita, iklan pemberitahuan dari perusahaan-perusahaan, dan juga iklan pengumuman. Biasanya kalian akan temukan di surat kabar, koran, di bagian belakang atau bagian paling bawah. Kemudian ada iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang dibuat pemerintah untuk memberikan informasi dan mengajak masyarakat untuk ikut mensukseskan program pemerintah. Itu contohnya ada iklan bahaya narkoba. Dan untuk saat ini yang sedang gencar-gencarnya, iklan ini sampai ada di televisi dan di mana-mana, yaitu tentang iklan ajakan memakai masker untuk melawan virus corona di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi kalian harus ingat, kemanapun kalian pergi, lakukanlah protokol kesehatan dengan baik. Yang ketiga yaitu iklan penawaran. Iklan penawaran yaitu iklan yang menawarkan satu produk ataupun jasa. Contohnya itu adalah iklan produk maupun iklan jasa. Nah, produk itu berarti ada barangnya, jasa itu berarti memberikan sejenis bantuan. Kemudian ada iklan permintaan, jenis iklan yang terakhir, yaitu iklan yang dibuat untuk mencari tenaga kerja. Contohnya adalah iklan lowongan pekerjaan. Inilah jenis-jenis iklan yang kalian pelajari hari ini. Seperti biasa, kita punya tugas di akhir pembelajaran kita hari ini. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan menentukan kata kunci dari sebuah iklan. Nah, gambar ini juga ada di buku paket tema 3 kalian. Perhatikanlah gambar iklan tersebut, kemudian kalian tentukan dalam bentuk kata-kata gambar apa yang kalian nampak. Ada gambar titik-titik, kalian nampak gambaran apa, kalian tuliskan di nomor 1. Kemudian yang nomor 2, kalian tentukan kalimat iklan. Apa saja yang termasuk kalimat iklan, tuliskan semua di nomor 2. Nah, dan yang ketiga adalah kalian harus menentukan kata kunci. Ingat, kata kunci. Kata kunci yaitu kata yang mewakili atau menggambarkan isi iklan. Kerjakan di buku latihan kalian, tulis dengan rapi dan dengan jawaban yang benar. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tetap semangat, tetap disiplin. Tuhan Yesus memberkati.